Alhamdulillah pemirsa Antv dan ibu-ibu yang hadir di studio pagi ini kembali sama-sama kita di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Alhamdulillah juga yang hadir semuanya dalam keadaan sehat ya Bu? Segar semua? Kerudungan sudah dilunasin? Tapi ketawa ya, saya jadi curiga. Lunas bener? Ada yang belum, ya nggak apa-apa. Pulang dari sini mudah-mudahan dilunasin ya Bu ya. Karena memang biasanya kalau belum lunas ibu-ibu nyengirnya agak takut-takut, takut tidak tukang kreditnya ya. Baik pemirsa, kita akan membahas tema di pagi hari ini. Temanya cukup unik ini, turun ranjang. Ya, biasa kita dengar istilah turun ranjang ini, tapi sebenarnya dalam Islam apakah turun ranjang itu ada? Assalamualaikum Mah. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya Ma ya? Ya. Mudah-mudahan Mama selalu dilimpahkan kesehatan ya Bu ya. Amin. Tambah cantik Mama ya. Iya, Mah, turun ranjang itu istilah kita aja atau memang ada dalam Islam? Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ibu-ibu yang hadir di studio. Yang saya hormati pemirsa Antv dimanapun Anda berada. Pagi hari ini judul kita yaitu turun ranjang. Turun ranjang ini merupakan istilah bagi seorang laki-laki yang duda atau bagi seorang janda yang menikahi mantan istrinya atau mantan suaminya. Tapi kebanyakan pada umumnya laki-laki yang duda inilah yang menikahi adik daripada istrinya. Namanya turun ranjang. Kalau laki-laki yang duda menikahi kakak istrinya itu namanya naik ranjang. Oh, laki-laki yang menikahi perempuannya itu adalah kembar dengan istrinya, namanya ngegeser ranjang. Yeah. Jadi dalam Islam ada yang disebut dengan muhrim atau mahram. Siapa yang disebut muhrim atau mahram tadi? Yaitu seorang perempuan yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki. Ada yang haramnya abadi, ada yang haramnya hanya sementara. Anda bisa lihat dalam surat An-Nisa ayat 22-23 Allah berfirman. Diharamkan bagi kamu menikahi ibu-ibu kandungmu, nenek kandungmu, kemudian anakmu yang perempuan, saudaramu yang seibu sebapa, saudaramu yang sebapak saja, saudaramu yang seibu saja. Haram menikahi saudara kandung ayah yang perempuan. Haram menikahi seorang saudara kandung ibu yang perempuan. Kemudian ini udah 7. Haram menikahi ibu yang menyusui, ibu susu. Haram menikahi saudara sepersusuan. Artinya orang yang menyusu di susu yang sama. Yang perempuan haram dinikahi seorang laki-laki. Haram menikah dengan menantu. Haram menikah dengan mertua. Haram menikah dengan ibu tiri. Haram menikah dengan anak tiri. Haram mempersatukan dua orang saudara kandung. Kakak adik saudara kandung perempuan. Dinikahi dalam waktu bersama. Ini semuanya haram. Nah, ada yang haramnya abadi, seumur-umur sampai hari kiamat pun tetap haram. Ada yang haramnya itu sementara. Siapa? Ipar kita. Ada ipar, kakak ipar, itu haramnya hanya sementara. Haram ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan. Itu ipar nggak boleh dinikahi karena tidak boleh menikah dengan perempuan yang sama dalam waktu yang bersamaan. Kemudian kalau istrinya meninggal dunia, lah yang haram sementara ini gugur. Boleh laki-laki menikahi adik kandung istrinya atau kakak kandung istrinya. Atau dicerai istrinya. Boleh dinikahi oleh laki-laki tadi adik kandung mantan istrinya, kakak kandung mantan istrinya. Inilah yang disebut dengan turun ranjang. Tapi yang diharamkan yang abadi, ibu kandung, nenek kandung, anak kandung, saudara sebapak, saudara seibu, kemudian saudara kandung bapak, saudara kandung ibu, kemudian yang menyusui dia, saudara kandung sepersusuan, ibu tiri, anak tiri, mertua, menantu. Ini semuanya haram secara abadi. Sampai kapanpun hukumnya tetap haram. Iya,
itu dia tausiah Mama mengenai turun ranjang. Singkat saja tausiahnya, tapi saya langsung berikan kesempatan kepada ibu-ibu untuk bertanya. Iya, boleh. Yang ingin bertanya boleh, siapa yang pertama mau menanya, Bu? Silakan, Silakan, langsung boleh. berdiri. Silakan berdiri, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Eti Rohayati dari Majelis Taklim Al Mustofa, Kecamatan Pacet, Bandung. Mangga, Oh, Ceti. Cet. Yang saya tanyakan, Ya. apa beda silaturahmi di Hari Raya Idul Fitri atau Idul Adha sama silaturahmi di hari-hari biasa atau sesudah sholat? Ya, Ya. Ceti. Kalau beda, tolong dijelaskan. Ya. Oke. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang namanya silaturahmi dalam Islam tidak diperintahkan hanya pada Idul Fitri, Hari Idul Adha. Semua waktu sepanjang tahun Islam memerintahkan kepada kita untuk selalu silaturahmi. Begitu pentingnya silaturahmi sampai oleh Nabi diukur dengan iman seseorang. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasir rahimahu. Siapa yang iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, hubungkan silaturahmi. Begitu Allah tidak suka dengan orang yang tidak pernah silaturahmi atau memutuskannya. Nabi bersabda, "Isnani la yanzuru ilaihi ma fi yaumil qiyamah." Qatiur rawi wajarusu. Dua golongan orang yang tidak akan ditengok oleh Allah sama sekali pada hari kiamat. Orang yang jahat sama tetangga. Orang yang mutusin silaturahmi. Jadi Ceti, yang namanya silaturahmi tidak hanya hari raya dalam Islam. Sepanjang hari tetap harus silaturahmi. Ya. Iya, begitu. Ceti, Eti, berarti Pacet. kapan aja silaturahmi harus tetap Dijaga. Katanya silaturahmi juga memperpanjang rezeki, memperluas Man rezeki. habba ayyubsatalo fi rizqi wa yunsawla fi asari falyasir rahimahu. Ya. Siapa yang pengen umurnya panjang, rezekinya banyak silaturahmi. Contoh, Ya. ibu-ibu diundang sama Antp. Ibu tadi makan nggak? Artinya kalau Anda silaturahmi ke Antp dikasih makan. Iya. Coba kalau nggak silaturahmi nggak dikasih makan. Iya benar. Iya Masih kan? lapar ya. Gara-gara silaturahmi. Jadi pada gemuk nih sekarang semua. Oh, Iya, iya. gede tuh. Iya, oke, iya. Oke, baik. Kita akan break dulu sebentar, nanti kan kita kembali lagi tetap di sini di Hati-Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita kembali lagi di Hati-Hati bersama Mama Dede. Ya, sekarang waktunya saya akan sapa atau absen Majelis Taklim yang sudah hadir di studio pagi hari ini. Dari Majelis Taklim DKM Syiarul Muslimin. Waalaikumsalam. Dari daerah mana ini, Bu? Pacet, Bandung. Iya, bajunya bagus banget ini ya, hitam merah kayak buah saga. Iya. TKW. TKW ya. Baru pulang, gak ada yang disiksa tapi ya. Yang berikutnya adalah Majelis Taklim Al Mustofa. Waalaikumsalam. Dari daerah mana, Bu? Bandung. Pacet juga. Oh, sama. Pacet ini Del Ya. banyak sayuran, makanya banyak pembesar. Iya, benar. Tapi seragamnya beda ya. Kalau ini kayak TKI yang udah ganti baju. Iya. Yang berikutnya Majelis Taklim Asyiroj. Waalaikumsalam. Ini dari daerah? Oh, Pacet semua, Bandung sepi dong, Bu, sekampung nih. Semua pada datang ke sini ya. Terima kasih sudah hadir di sini dan kita lanjutkan lagi yang belum diabsen. Jangan khawatir, nanti ada waktunya. Habis zuhur ya. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan dengan Mama mengenai turun ranjang. Saya akan bacakan sekarang ini pertanyaan yang masuk melalui hatikahati@an.tv. Ini pas sekali dengan tema kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mah, kalau seandainya turun ranjang itu adalah wasiat dari salah satu pasangan yang meninggal. Tapi yang diwasiatkan, misalnya si adik ipar, gak mau nikah dengan kakak iparnya. Dalam arti, gak mau menjalankan wasiat tersebut. Apakah itu berdosa, Mah? Tidak sama sekali. Karena yang namanya pernikahan itu yang jalani dia. Ya. Sementara yang namanya wasiat itu tidak wajib diikutin kalau nggak sesuai aturan agama. Ya adanya nggak mau nikah sama abang iparnya udah tahu kelakuannya. Iya. Enggak mendingan nggak punya laki daripada Iya. sama dia. Misalnya Iya, dia kakak- kan gak berdosa. Kakaknya aja makan hati sampai meninggal Iya, ya. sampai meninggal. Apalagi ntar dia kawin sama dia. Iya, Capek bener. deh. Begitu Nurida ya yang bertanya melalui hatikahati@an.tv. Baik, sekarang ibu-ibu yang ingin bertanya. dari Silakan. Pacet semua ya, Mangga, silakan. mangga. Mangga, Mere. Bu. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam, Ece. Ibu. Kancingnya gede-gede banget, Bu. Iya. Nama saya Ibu Hajat Nung Siti Sopiati. Eh, Iya, Mangga, Cek Bu. Nung. Cek Dari Nung. Cipejeuh Pacet, Kabupaten Bandung. Mangga, Iya. Pejeuh. Silakan, Cek. Begini Nung. Mah, gimana hukumnya kalau bibi sama keponakan
nikahnya di poligami disatukan, malah diserumahkan. Gimana hukumnya? Sekian, terima kasih. Yang istri pertama bibinya, Yang pertama keponakannya. yang kedua bibinya. Ya. Tidak masalah kalau mereka mau mah. Yang haram itu kalau saudara kandung, adik kakak, seibu sebapak disatuin itu. Kalau bibi mah ponakan kagak ngapeh-ngapeh, cenung. Cenong. Kalau keponakannya itu anak tiri gimana mah? Apalagi Apalagi. anak tiri. Kalau ponakannya anak tiri nggak masalah. Iya. Ya, Terima ya kasih, sebentar Bu. Bu ya. 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 Ibu udah nyamber aja di belakang ya. Jadi ibu, Iya. yang namanya bapak tiri haram menikah dengan anak tiri. Kecuali kalau ketika bapak tiri menikah dengan ibunya ini, dia belum pernah berhubungan badan, maka si bapak tiri boleh menikah dengan anak tirinya. Kalau bapak tiri sudah berhubungan badan dengan ibu kandung daripada anak, maka haram adanya pernikahan. Iya, Begitu Cenung. Iya, tapi mungkinkah bernikah? Ya. Iya. Iya. Ada kemungkinan terjadi itu, Mah. Menikah tapi tanpa berhubungan badan setelah itu. Nggak tahu. Gak tahu ya, harus ditanya juga ya. Iya, nanya dia sama dia, tapi jujur. Iya. Pernahkah Anda? Ah. Nah, gitu tanya. Kalau Anda pernah, sorry nggak bisa sama saya ya. Oke, sekarang dari sebelah sini boleh ya, yang bertanya ya. Mangga, Ce. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rifat Fitria dari Pacet, Bandung. Mangga. Iya. Di luar tema, Mama. So, Iya, sok lah. Bagaimana, Mama, keseharian kita kan enaknya berdoa habis sholat. Ya. Bagaimana caranya kita berdoa kalau kita sedang datang bulan? Iya. orang yang sedang datang bulan yang tidak boleh hanya sholat wajib, sholat sunat, tawaf wajib, tawaf sunat, puasa wajib, puasa sunat, memegang Al-Quran yang murni, yang semuanya Al-Quran. Kalau terjemahnya bukan Al-Quran, apalagi Yasin campur doa bukan Al-Quran, salawatan bukan Al-Quran. Yaitu Quran yang murni. Tidak boleh baca Al-Quran, sengaja baca Quran. Tapi baca Fatihah, kulhu, palak, binas yang dianggap doa itu diperbolehkan. Haram duduk di masjid kalau takut mengotori masjid. Kemudian haram dicerai, haram berhubungan badan. Jadi kalau doa, silakan doa apapun, silakan berdoa. Zikir apapun, wirid apapun diperbolehkan kecuali yang disebutkan tadi. Oke? Iya, sudah jelas? Kembali kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk lagi. Baik. Langsung saya berikan kesempatan lagi kepada, silakan Ibu. Mangga, Hejo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nok Nur Hasanah. Cek Nok. Cenok ya. Ya, Mama Kalau Nok kenalkan. Betawi beda. Iya beda ya. Ya. Silakan. Silakan Cenok ya. Ini di luar. Enggak apa-apa di luar tema kan? Di luar tema, iya, di Saya luar udah tema. duga Mangga ya. Cenok. Ya gini Mama. Ya. Kan di dalam surat Al-Maun itu ada fawailul lil musholin Ya. alladzina hum an sholatihim sahun. Ya. Ya, Ma. Nah, yang saya tanyakan itu bagaimana apabila kita tidak sholatnya itu tidak khusyuk, apakah kita sudah termasuk fawailul lil musholin itu? Ya. Ya, terima kasih, Ma. Iya, Terima Cenok. kasih. Mangga Cenok. Silakan duduk Yang Cenok. namanya fawailul lil musholin, orang yang sholatnya lalai. Satu, lalai waktu. Makanya Rasul bersabda, sholat yang aku sukai, sholat pi awali waktu, yang di awal waktu, Ya. tolok tok 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 dur, cong sholat. Kemudian yang kedua, lalai dalam bacaan. Mungkin kita asal-asalan bacaannya. Yang ketiga, lalai dalam kehusuan. Tapi khusyuk tidak termasuk rukun sholat Cenok. Artinya walaupun tidak khusyuk selama rukun sholat terpenuhi yang 13, sholat kita diterima. Tapi berusaha untuk khusyuk menyatukan hati dengan keberadaan Allah. Itu yang paling baik. Tapi tidak termasuk daripada rukun sholat. Ya. Insya Allah sholatnya diterima. Mudah-mudahan. Mangga amin Cenok. Ya kan biasanya gitu mah nggak khusyuk. Gitu. Ya, oke, makanya ya. jangan ngalamun wae Kategori Cenok. yang itu. Ya. Mohon mangga. Iya. Ya. Mohon mangga calik Cenok calik. Calik ya. Mangga, ya. Ma, ini saya kembali ke tema nih, Ma. Masih ada hubungannya dengan tema turun ranjang. Tapi ini belum terjadi pernikahan, Ma. Misalnya. Teman saya nih ada kejadian Ya. nyata, Ma. Dia melamar untuk adiknya. Oh adiknya. Tapi akhirnya dia menikah sama kakaknya. Tidak dilarang dalam Islam karena dalam pernikahan. Cuman kemanakah hati Anda? Tegakah Anda melihat adiknya yang udah Anda lamar sementara menikah dengan empoknya? Tiap hari ketemu, tiap saat ketemu. Sampai hatikah Anda? Sebagai kakaknya dengan lakinya? Mikir deh. Dilarang mah tidak, tapi etika ada, tata krama ada, Iya. sopan santun ada. Iya. Boleh tidak dilarang, cuman bagaimana perasaan si adik yang aturan jadi suaminya ternyata jadi abangnya. Iya, karena Mikir. adiknya Rido, ya kasihan dia, saya langkahin. Ridho di depan dia, di belakang mah. Jadi lebih baik pakai tata krama, Iya. sopan santun, etika. Iya, itu yang nyuruh orang tuanya, mah. Orang tuanya Orang tuanya- tidak punya hati.
Iya. Dia harusnya berpikir dengan adiknya bagaimana. Iya. Boleh, tidak dilarang. Pernikahannya halal selama rukun nikah yang 5 ada. Iya. Tapi begitu Anda ya. berpikir bagaimana perasaan adik Anda. Oke, baik. Sekarang masih ada kesempatan untuk bertanya dari yang belum. Ini yang merah belum bertanya ya. Silakan. Silakan merah ya. Ya, sok. Diri, Sok, Bu. tolong mic-nya diberikan, Bu. Itu udah dipegang sama dia. Iya, silakan berdiri. Diri, Bu. Iya, punten. Ibu diri. Sok. Punten, Ibu. Sok. Ya, mangga. Ngadeg. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Jubaidah Ya. Cejuju. Majid Astaqrim Asirod. Mangga, Iya. Ce. Paten Bandung. Eh, mangga. Iya, Dung, silakan chat. Ya. Dung chat ya, silakan. Misalnya saya tukang kredit. Misalnya. Ya. Minjemkan barang ke orang lain, banyak nggak dibayar. Kalau ditagih suka marah, banyak sakit hati, kesel. Iya. Bagaimana nantinya? Nantinya. Kalau dibasuhkan zakat bisa enggak? Iya, Bagaimana iya. hukumnya? Orang Oke. yang berhutang kepada kita, duit yang dihutang sama orang tidak boleh buat zakat. Zakat itu uang tunai yang kita pegang dikeluarkan kepada fakir miskin baru sah. Kalau itu uang dianggap zakat tidak boleh. Maaf, Iya. saya tanya jujur. Banyakan yang bayar, banyakan yang hutang nggak dibayar. Banyakan mana? Banyakan yang utang apa yang Jujur, bayar? jujur. Banyak kan nggak dibayar. Tapi masih gemuk mah. Iya. Kalau memang Anda ngutangin, banyakan yang nggak dibayar, artinya Anda ganti kerjaan yang lain. Iya. Tapi saya yakin dalam hidup itu pasti banyakan yang bayar Iya. ketimbang yang tidak bayar. Iya. Gitu. Begitu ya. Sekarang kalau ada orang yang tidak bayar, kita doakan, ya Allah biar rezekinya banyak, biar bisa bayar utang ke saya. Iya. Ya Allah, atau begini cenaun, jujur. Jujur. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada saya pengganti utang orang tadi yang lebih banyak. Saya tanya, Ece masih punya rumah nggak? Masih, ya. Masih pakai baju? Masih kelihatan. Makan anak masih kenyang? Gemuk. Anda Mukanya. bersyukur kepada Allah. Ya Allah, berikan dia rezeki biar bisa bayar utang ke saya. Walaupun dia nggak bayar, saya punya rumah, punya baju, punya makanan. Syukuri apa yang ada. Ya. Di situ ladang amal buat sejuju. Oke, Cucu. Ya. Baik, kita akan break dulu sebentar. Nanti kita kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Iya, semuanya ternyata setelah saya selidiki, semuanya dari Bandung, Kecamatan Pacet. Jadi Dung Chat. Dari Bandung, Kecamatan Pacet. Ya, masih ada 2 lagi majelis alim yang belum saya sapa. Dari Majelis Alim Al Furqon. Waalaikumsalam. Kenapa memilih kerudungan warna ungu? Apa punya itu doang? Enggak banyak ya, cuman warnanya memang ini teduh, Bu, kalau ngeliat warna kayak begini ya. Yang berikutnya Majelis Salim Al Mahdiyin. Waalaikumsalam. Ya, ini dari Leles lihat dia lagi. ada yang malu-malu. Ada Iya. kayak gitu. Iya, dari jam berapa, Bu, dari Pacet? Jalanan macet gak di situ? Enggak ya, walaupun pacet tapi nggak macet. Iya. Alhamdulillah ya, cenok ya. Iya. Oke, baik, kita masih membahas tema mengenai turun ranjang. Tapi ibu-ibu yang mau bertanya di luar tema juga boleh. Sekarang saya berikan kesempatan lagi kepada ibu-ibu yang ingin bertanya. Mana? Yang dari sebelah sini boleh? Ya. Iya. Boleh berdiri, Bu? Iya. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam Ece. Nama saya Dede. Iya. Sami. Hampir sama, iya. Sangat cedede, gede Iya. bener cededenya. Iya. Gini mah, sepertinya ini teh ada saudara gitu. Teh apa susu? Ya. Teh, Ada ya. saudara. Ya. Sepertinya Bibi Ya. menikah sama Mamang gitu ya. Terus meninggal bibinya. Terus nikah sama itunya, sama Apanya? aloknya. Hah? Sama ponakan. Ya, sama ponakan. siapa? Iya, sama ponakan Bibi. Tidak masalah. Tidak masalah. Karena dia ponakan bibinya sudah meninggal. Boleh menikah dengan ponakan istrinya. Iya. Boleh. Iya, terima Iya. kasih Terima Mama. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salik Ce. Iya, ibu mukanya kayak bingung banget ya. Ya. Akhirnya udah jelas ya, Bu? Oke. Ya, boleh, tidak dilarang. Iya, baik. Sebelum saya berikan kesempatan lagi kepada Anda, ibu-ibu yang hadir di sini untuk bertanya, kita akan saksikan dulu tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sudarto. Saya lahir di Magelang. Pekerjaan saya swasta.
dan saya hidup merantau di Jakarta. Tapi Allah memberi rezeki, alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Ini istri saya Rahayu. Adiknya istri saya yang meninggal. Nah, Mbak Ayunya sakit kanker rahim stadium 3, akhirnya meninggal, punya anak 2. Sebenarnya sih dulu juga nggak enak, nggak mau, malu lah sama saudara, sama keluarga. Tapi habis namanya jodoh, mau bagaimana lagi. Saya juga mikirnya daripada diurusin orang lain, ponakan-ponakan saya mending saya urusin sendiri. Jadi seperti anak sendiri lah gitu. Mama bagaimana melihat saya terima, saya ngurusin ponakan-ponakan saya. Jadi dari kakak saya, apakah saya itu orang yang berbakti, apakah diterima di alam sana. Kakak saya tahu. Terima kasih Mama Dede. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi pernikahan Mbak Rahayu ini diterima karena kakaknya sudah meninggal. Jadi penggantinya Anda ngurusin ponakan Anda. Apakah diterima kalau Anda mengerjakannya dengan ikhlas karena Allah? Ngurusin ponakan, ngurusin suami Anda lillah karena Allah, maka ibadah Anda diterima. Apakah kakak saya senang? Makanya kalau Anda ikhlas jangan ngedumel melulu. Kalau Anda ikhlas insya Allah kakak Anda pun dapat pahala karena Anda adiknya ngurusin anak-anaknya. Begitu Mbak Rahayu? Iya, begitu Mbak Rahayu dan Pak Darto, mudah-mudahan semakin langgeng aja. Mah, saya mau tanya nih Mah, kalau kan orang nggak boleh untuk berniat, gue nggak mau kawin gitu ya Mah. Tapi kalau dia sudah pernah menikah terus meninggal atau bercerai, habis itu dia niat, gue nggak mau kawin lagi. Nah kalau itu boleh nggak Mah? Kan dia sudah pernah menikah. Ya. Tidak masalah. Tapi jangan bilang, gue nggak kawin lagi deh. Ya, saya akan menjalani kehidupan apa yang terbaik kata Allah buat saya. Itu yang benar. Gitu ya. Jadi jangan mendahului ketentuan Allah. Oke, ya. Allah yang berikan ketentuan buat kehidupan kita. Iya, baik. Kulli syai'in qadra. Segala sesuatu ada kadarnya kata Allah. Oke, baik, sekarang saya akan bacakan pertanyaan yang masuk melalui fanpage Facebook Hati ke Hati bersama Mama Dedeh dari Anton Bastian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mah, kalau turun ranjang tuh ada batas waktunya nggak sih? Misalnya 40 hari setelah istri atau suami meninggal. Oh, kapan aja. Kan dari barangkali suaminya juga waktu masih punya istri kan belum serk ke adeknya. Si adeknya juga belum pengen kawin sama kakak iparnya. Jadi ada jeda waktu, silahkan nggak ada batas, kapan aja. Kecuali yang mau menikah yang perempuan ya Mah, karena meninggal. Maksudnya? Yang si perempuannya nih, yang meninggal adalah suaminya. Dia pengen menikahi adik suaminya. Harus ada masa idah. Ada masa idah. Ya. Kalau suami jangankan bininya meninggal dunia, masih hidup juga masih boleh kawin. Oh, dengerin. Jadi nggak ada masa idah buat suami, tapi istri yang punya masa idah. Iya, nah kemudian yang kedua nih, kalau sebelumnya saya menikah dengan orang lain, kemudian bercerai, kemudian menikah dengan adik ipar saya, apa itu dibolehkan? Dia bilang. Boleh. Langsung suaminya meninggal, nikah dengan adik ipar atau menikah dulu dengan yang lain, baru adik ipar, barangkali cintanya datang belakangan. Kagak ngape-ngape. Boleh. Ya. Begitu Anton Bastian ya. Sekarang masih ada kesempatan untuk ibu-ibu bertanya, tapi nanti di sesi berikutnya kita harus break dulu sebentar dan kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Iya. Semuanya sudah di absen majelis salimnya ya Bu ya? Iya, semuanya juga masih dari Pacet ya? Tidak ada yang melarikan diri kan? Masih di sini semua? Iya, alhamdulillah ya. Pemirsa, ini majelis salim yang hadir semuanya dari Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung. Jadi Pacet memang sepi, pasar sepi, nggak ada yang belanja semuanya. Karena di sini semua kayaknya pedagangnya. Iya. Ini ada yang jualan itu jambu bol yang gede di pinggir jalan. Iya, banyak ini yang. Bawa apa Bu dari Pacet Bu ke sini? Bawa badan doang, iya. Oke, baik, kita akan lanjutkan lagi pembahasan mengenai turun ranjang. Saya akan berikan kesempatan sekarang kepada ibu-ibu untuk bertanya lagi. Mana yang, ya, silakan Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Imas dari Pacet, Bandung. Mangga Iya, Cik Imas. silakan, Cik Di Imas. luar tema ya, Mas. So. Iya, silakan Cik Imas. Bagaimana cara membersihkan tauhid? Ya. Tauhid. Ya, Oh, tauhid. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid itu mengahadkan Allah, mengesahkan Allah, membersihkannya. Jangan kita berbuat syirik, jangan jadi orang musyrik. Misalnya ngeliatin pohon asem, tuh tadi sih waktu lewat nggak pamit-pamit sama pohon asem jadi meriang deh. Iya. Misalnya ada perempuan nggak laku-laku, itu sih cincin merah delimanya nggak dipakai. Iya. Misalnya dagang kagak laku-laku, itu sih cincin biji bulannya nggak dipakai, itu syirik. Hilangkan semua kesirikan, maka akan bersihlah tauhid kita. Begitu Cik Imas. Ya, Cik Imas. Tapi ya, Terima kasih. ya. Kembali kasih. Kalau kita sudah terlanjur melakukan itu mah, yang kita dulunya nggak tahu bahwa itu adalah syirik. Apa yang harus kita lakukan, mah? Anda lihat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar. Hei orang yang beriman, taubat kepada Allah dengan ikhlas dari hati yang paling dalam. Asa rabbukum, mudah-mudahan Tuhan kamu mengampuni dosa kamu. Kenapa dalam ayat ini Allah tidak mengatakan pasti diampuni, tapi mudah-mudahan? Karena kata Allah ada orang taubat dari hati, leher, mulut, sikap kelakuan itu diterima. Ada yang taubatnya di leher doang sampai mulut, itu namanya tomat. Habis tobat langsung kumat. Itu nggak diterima. Begitu Cik Imas. Ya, Cik Imas, ya. Mangga Cik Imas, ya. Masih ada kesempatan lagi Bu dari sebelah sini Pojok boleh? dah dari tadi kesian. Dari hitam udah Mas, sebelah sini dulu ya. Oh, sok, ya, sok, silakan. sok. Gantian ya, Majelis Salim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Sopianti dari Majelis Taklim Sirod, Ciparai, Bandung. Mana Iya. Cesop? Orang Sunda ya Bu ya? Iya. Oh iya, pantas ya. Mama, saya mau bertanya begini Mas. Sok. Ada pasangan suami istri yang sudah dikarunia anak. Nah karena si lelakinya itu nggak mengerti tentang agama ya. Kunaon lelakina teh? Lelakinya itu tidak mengerti tentang agama ya Mah ya. Ya. Terus dia menikah dengan keponakannya sendiri yaitu anak dari kakak perempuan itu. Nah sekarang baru sadar. Nah yang menjadi pertanyaan saya, menurut Islam apakah perkawinannya itu harus diteruskan? Karena saya katakan tadi dalam surat An-Nisa ayat 22-23 haram menikah dengan anak saudara kandung laki-laki, anak saudara kandung perempuan. Jadi pernikahannya tidak sah. Aturannya hakimnya nanya, nikahnya secara siri apa secara negara? Secara negara itu udah dikarunia banyak anak. Pertanyaan saya, apa hakimnya nggak nanya siapa dia? Nanya karena dia mungkin nggak ngerti tentang agama ya gitu. Hakimnya artinya belum baca surat An-Nisa. Iya. Terus Gimana? mau tanya lagi, apakah laki-lakinya itu bapaknya itu hak menjadi wali untuk pernikahan putrinya? Ya, Sekian, sekarang. terima kasih. Ya, sekarang pernikahannya itu batal demi hukum haram dalam ayat yang saya sampaikan tadi. Maka mereka mau nggak mau, rela nggak rela harus berpisah. Karena mereka tidak boleh menikah. Maka anak-anaknya siapa yang nikahkan? Nanti hakim. Anak-anaknya nggak dosa, tapi orang tua dan termasuk hakimnya yang berdosa. Kenapa? Kenapa Quran nggak dipakai? Inilah kenapa kita harus berusaha mempelajari Al-Quran. Banyak yang mengaku Islam tapi nggak ngerti isi Quran karena ngajinya kurang benar. Makanya kaji Al-Quran, tadabburkan Al-Quran, asbabun nuzulnya apa, sebab turunnya apa, maksudnya apa, tujuannya kemana, isinya diamalkan biar kita ngerti tentang Al-Quran. Begitu Cek Sob. Begitu Cek Sob ya. Baik, lalakinya sudah terjawab pertanyaan lalaki ya. Itu bahasa pacet, lalakina. Lalakina. Nah sekarang saya akan bacakan email yang masuk dari Doni Putra yang mengirimkan pertanyaan ke hati@an.tv. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mah kalau turun ranjang itu apa harus karena salah satu pasangan meninggal atau boleh tanpa harus cerai meninggal? Yang penting intinya udah cerai. Boleh meninggal, boleh dicerai. Ya, yang penting sudah Pisah. cerai. Yang penting Jangan sudah. disatukan kakak adik bersama-sama. Iya, begitu. Doni Putra terjawab pertanyaannya. Masih ada lagi kesempatan satu lagi untuk Ibu. Silakan yang sudah pojok sudah mau berdiri ya. Hati-hati jatuh Bu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Dewi dari Bandung. Mangga Dewi. Saya mau tanya di luar tema lagi. So. Mas. Ya.
katanya kan kalau bikin orang iri sama kita itu dosa ya Ma ya. Tapi masih ada aja orang yang iri sama kita, bagaimana kita menanggapinya begitu? Kalau membuat orang lain menjadi iri memang tidak boleh. Nih gue dong gelang sampai kesikut cereng. Jadi orang iri nggak boleh songong. Tapi kalau ada orang iri sama kita biarin aja, asal jangan kita membuat orang lain iri. Ya, tapi ada iri yang diperbolehkan dalam Islam. Iri soal ibadah, iri soal sedekah. Heran, dia bisa tahajud tiap malam, saya nggak tahajud. Dia bisa ngurus anak yatim sekian orang, saya nggak bisa. Jadi kalau ada orang iri dengan aturan agama dianjurkan. Namanya pastabikul khairat. Kecuali kalau iri, dia mah kaya banget tapi dia diam aja. Nah itu iri yang salah. Jadi kembali. Kitanya gimana Ma menanggapi orang yang iri sama kita? Tunjukkan sama dia bahwa saya tidak layak diiriin. Rangkul dia. Kalau kita memiliki apa-apa bagi dia. Jangan kita benci. Salah kalau kita benci. Begitu Cik Dewi. Iya begitu ya. Iya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita break lagi sebentar dan kembali lagi tetap di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Masih bersama ibu-ibu dari Pacet, Kabupaten Bandung, dari berbagai macam majelis taklim. Semuanya masih seger ya Bu? Iya seger, gitu ya. Saya lihat memang tidak ada yang ngantuk tapi yang tidur banyak. Ya, kita masih membahas tema tentang turun rajang dan langsung saya berikan kesempatan lagi kepada ibu-ibu untuk bertanya. Hitam sudah, sini sudah. Mana yang mau bertanya lagi sebelah? Ungu ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada Bu, saya berikan. Mana? Iya. Boleh. Yang duluan aja ya. Mana yang mau bertanya Bu? Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Eti Rohaiti dari Majelis Taklim Syiarul Muslimin, Babakan Cilandak Pacet. Mangga Cik Eti. Silakan Cik Eti, perkenalannya sudah diterima ya. Ini mah untuk melestarikan keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Yang ingin saya tanyakan, apa hak dan kewajiban suami istri terhadap keluarga? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cik Eti, dalam sebuah rumah tangga ada suami, ada istri. Suami kewajiban yang merupakan hak istri. Hakul marati ala jauji ayut imaha idat am wayaksuha idak tasa waladibul wajha walayukabbihu walayujulaya pilla pil bait. Hak seorang istri dari para suami. Artinya kewajiban suami buat istri. Satu, suami wajib memberikan makan kepada istrinya sesuai dengan apa yang dimakan oleh suami. Dua, suami wajib berikan pakaian kepada istrinya sesuai yang dipakai oleh suami. Yang ketiga, suami tidak boleh memukul wajah istrinya. Yang keempat, suami tidak boleh mengejek dan menghina istrinya dengan panggilan yang buruk. Yang kelima, suami tidak boleh menjauhi istri kecuali dalam rumah. Artinya ribut berantem bagaimanapun, suami istri wajib tetap ada di tinggal rumah mereka. Kewajiban istri kepada suami sama 5. Haqquz zauji alal mar'ati alla tahjuru pirosahu wa antaburro kismahu wa antuti amrohu wa la tahruza illa bidnihi wa la tidahi mayakrahu. Hak suami dari istri. Kewajiban Anda para istri kepada suami Anda. 1. Istri tidak boleh meninggalkan tempat tidur suami. Waktunya tidur, ikutin suami ke kamar. Kalau ibu sudah di kamar, jangan ngadep tembok dulu. Tawarkan suami Anda siapa tahu yang dibutuhkan oleh dia. Yang kedua, si istri tidak boleh menyembunyikan hak suami dari tubuhnya. Kalau suami minta sesuatu di tubuh Anda, berikan dia hak daripada suami Anda. Jangan disembunyikan. Yang ketiga, istri wajib taat kepada suami selama suami memerintahkan sesuai aturan agama. Yang keempat, istri tidak boleh keluar rumah tanpa diizinkan suami. Kalau istri tetap maksa keluar rumah, suami tidak izin, malaikat yang di langit, malaikat yang di bumi, malaikat pembawa rahmah, malaikat pembawa rezeki semua mengutuk perempuan tadi sampai dia pulang ke rumah minta maaf kepada suaminya. Yang kelima, yang terakhir, istri tidak boleh masukkan orang ke dalam rumah, apalagi orang yang tidak disukai oleh suami. Rumah punya kesucian, rumah punya kehormatan, rumah punya harga diri, rumah punya kemuliaan. Jangan sampai kesucian rumah tangga kita dinodai oleh orang lain. Jangan sampai harga di rumah tangga kita dihancurkan oleh orang lain. Kenapa? Nabi bersabda, tidak semua orang yang datang berkunjung ke rumah kita punya niat yang baik. Siapa tahu niatnya ingin menghancurkan rumah tangga kita. Begitu Cik Eti. Ya, Cik Eti, udah jelas? Tolong ulangi. Ya panjang ya Mah. Tapi suami yang seperti apa Mah yang harus dituruti seperti itu Mah? Suami yang mana Abdan nanya? Akamalul mu'minina imanan asanum khuluqa wa hiyarukum linisa'ihim. Orang yang sempurna imannya, orang yang paling baik akhlaknya. Siapa dia? Suami yang sangat sayang, memperhatikan kebutuhan istri dan anak-anaknya. Dialah yang wajib ditaati seperti yang saya sampaikan tadi. Iya gitu. Kalau mau lihat contohnya,
Lihat sini. Ya lumayan. Pria, benarkah seperti itu? Iya, tidak. Saya seperti ini aja, iya. Oke, sekarang saya akan bacakan pertanyaan yang masuk dari email. Ini Aryani tentang tema nih, Mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menikah dengan suami almarhum kakak saya, Mah. Ya. Udah berjalan hampir 3 bulan. Tapi suami saya itu dijutekin sama keluarga saya. Gak disukain kata mereka, suami saya dulu gak perhatian sama kakak saya. Jarang ngasih nafkah dan lain-lain. Jadi sebenarnya mereka gak setuju, Mah. Saya harus gimana? Udah 3 bulan. Kalau Anda sudah menikah dengan suami Anda, Ya. rukun nikah yang 5 sudah ada. Anda suka, lanjutkan pernikahan Anda. Tunjukkan sama mereka bahwa mantan ipar Anda yang saat ini jadi suami Anda, orangnya tidak seperti apa yang mereka katakan. Makanya wahai kaum istri, kalau punya masalah dengan rumah tangga Anda, dengan suami Anda, jangan lapor sama emak, lapor sama kakak. Akhirnya kalau kita lagi bermesraan, mereka sebel karena ingin membela anaknya. Jangan ngadu melulu, dikit-dikit ngadu, dikit-dikit ngadu, nyebelin. Kalau orang tua kan pengen anaknya bahagia. Mendengar suaminya nyakitin, kita belain. Giliran dia bermesraan, kita kan sebel. Iya. Lu main lapor sama gue loh, gitu. Gitu loh, ya. Gitu Jadi ya. jangan pada kolokan. Iya, jadi Ketika menikah udah siap mental. Iya. Saya punya suami dia, manis pahit settlement. Jangan lapor sama orang mulu. Iya. Resiko rumah tangga. Begitu, Begitu. Pak Cet. Oke, Pak Cet masih ada yang ingin bertanya? Silakan, ya boleh. Ya, Silakan, Bu. kolor hijau. Saya sudah melaksanakan sholat tasbih setiap bulan 1 kali. Tapi ada orang yang mengatakan bahwa sholat tasbih itu tidak ada contoh dari Rasul katanya. Ya. Ada hadisnya lemah. Bagaimana penjelasan dari Mama? Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Yang namanya tasbih itu menyucikan Allah, subhanallah, memuji Allah, walhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Sebayang tasbih itu 4 rakaat. Tiap rakaat ada 75 tasbih, 4 rakaat 300 tasbih. Maka Nabi mengatakan, begitu banyak bertasbih insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu ini nanya, katanya ada yang mengatakan hadisnya ini doib. Kalau kita ibadah kepada Allah dengan yang bertasbih, insya Allah mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul mengajarkan semakin banyak taqarrub ilallah, disitulah kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Nggak usah khawatir, Cik. Ya, begitu, Cek. Dilaksanakannya waktu kapan sih, Mat? Pagi, sore, siang, malam, asal jangan pada waktu yang dilarang sholat. Waktu yang dilarang sholat ada 4 del. Ya. 1, habis sholat subuh sampai terbit matahari. 2, terbit matahari sampai datang waktu duha kurang lebih jam 7. Yang ketiga, pas matahari di ubun-ubun, namanya istiwa. Kalau orang Pacet namanya panas nong toreng. Ketika berdiri tidak ada bayangan ke kiri ke kanan. Yang keempat, habis sembahyang asar sampai datang waktu maghrib. 4 waktu inilah yang dilarang mengerjakan sholat. Sisanya mangga tenanawan. Iya, begitu ya. Oke, baik. Sekarang waktu kita untuk mendengarkan Mama memberikan kesimpulan untuk tema kita turun ranjang. Silakan, Ma. Pemirsa, turun ranjang adalah istilah di mana seorang duda, seorang janda menikahi saudara kandung mantan istri atau mantan suaminya. Yang namanya turun ranjang pada umumnya kebanyakan dilakukan oleh seorang duda yang istrinya meninggal dunia, kemudian dia menikah dengan adiknya. Itu namanya turun ranjang. Menikah dengan kakaknya namanya naik ranjang. Boleh dalam Islam karena dia sudah bukan muhrim. Yang namanya adik mantan istri, kakak mantan istri, ini adalah muhrim yang sementara. Begitu istrinya meninggal atau dicerai, muhrimnya tadi hilang. Mereka boleh menikah. Namun dalam Al-Quran ada beberapa orang yang 13 orang yang memang haram mutlak dinikahi seumur hidup. Ibu kandung, nenek kandung, saudara kandung seibu sebapak, saudara kandung saudara bapak saja, saudara seibu saja, saudara kandung bapak, saudara kandung ibu, anak saudara kandung yang laki-laki, anak saudara kandung yang perempuan, ibu persusuan, ibu yang menyusui, saudara kandung saudara persusuan yang sama-sama menyusui dengan ibu tadi, bapak ibu tiri, mertua, menantu tidak boleh menyatukan orang dalam satu waktu yang kakak adik. 14 orang inilah yang disebut dengan muhrim dalam surat An-Nisa 22 dan 23. Jadi turun ranjang silahkan diperbolehkan. Iya, oke, baik. Terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir semua dari Pacet jauh-jauh dari Bandung. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bicarakan. Insya Allah juga ibu-ibu hadir ke sini dihitung sebagai ibadah dan diganjar pahala yang besar-besar. Amin. Amin.
Dan insya Allah pemirsa besok kita masih bisa ketemu lagi di sini. Tentunya tetap di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.